Perkenalkan, nama saya Niputu Ayudea Daphni dengan NIM 2033010334. Saya Prodi Farmasi 2020. Pada kesempatan kali ini, saya pribadi akan membuat video mata kuliah patofisiologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari patofisiologi, fungsi patofisiologi, contoh penyakit dari patofisiologi, hal-hal yang penting yang dipelajari patofisiologi. Apa sih itu patofisiologi? Nah, patofisiologi ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang reaksi fungsi tubuh terhadap penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, patofisiologi ini juga dia mempelajari tentang diagnosa penyakit yang akan terjadi pada tubuh kita. Nah, misalnya di sini seperti penyakit reumatik artritis, di mana penyakit ini disebabkan karena kerusakan sel pada imun dalam mengendalikan sel dalam tubuh. Nah, sel juga merupakan suatu struktural dan organisme pada tubuh manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari patofisiologi. Nah, fungsi patofisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan fungsi-fungsi dan mekanis fisik dan biokimia, baik disebabkan oleh suatu penyakit, gejala, atau kondisi abnormal, di mana penyakit tersebut bisa kita ketahui penyakit apa yang masuk dalam tubuh kita. Nah, di sini hal-hal yang perlu atau hal-hal penting yang perlu dipelajari dalam patofisiologi ada 4. Yang pertama, etiologi penyakit. Yang kedua, patogenesis, dan yang ketiga, manifestasi, dan yang keempat, diagnosis. Nah, mengapa kita mempelajari 4 hal yang sangat penting ini? Dikarenakan sangat mempengaruhi faktor-faktor penyebab penyakit, bagaimana perkembangan penyakit dan mekanisme penyakit, maupun mengetahui bagaimana gejala penyakit yang dialami oleh tubuh. Itu yang harus kita pelajari dalam patofisiologi, di mana patofisiologi itu kita harus mengenal penyakit apa dan disebabkan oleh apa. Karena patofisiologi kan menunjukkan pada arah mengetahui atau mempelajari tentang reaksi penyakit apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari fungsi, pengertian, dan hal-hal penting, kita masuk pada contoh penyakit patofisiologi. Di sini saya akan juga menjelaskan contoh-contoh penyakit patofisiologi, di mana penyakit patofisiologi ini yang menyerang suatu sistem organ tubuh manusia. Yang pertama ada hipertensi, leukemia atau kanker, diabetes mellitus, infeksi bakteri terhadap seksual, kemudian diare, tumor, dan penyakit lainnya. Di mana penyakit ini sangat-sangatlah berbahaya pada kondisi tubuh kita jika dibiarkan begitu saja. Untuk melakukan tindakan yang lebih baik, maka lakukan pemeriksaan yang teratur untuk menyembuhkan suatu penyakit itu. Karena itu adalah suatu penyakit umum yang terjadi pada tubuh kita maupun di setiap orang, tanpa mengenal umur maupun usia. Kenapa kita harus mempelajari patofisiologi? Nah, di sini patofisiologi itu sangatlah penting untuk kita pelajari. Karena kenapa? Karena patofisiologi ini dapat mendiagnosa suatu penyakit dan mencegah gangguan fungsi-fungsi tubuh yang mungkin ditimbulkan lebih lanjut oleh tubuh. Maka dari itu, kita harus mempelajari patofisiologi. Nah, di sini saya simpulkan bahwa patofisiologi itu dia mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh suatu perubahan struktural serta fungsi. Nah, di mana khususnya mengenai perubahan fisiologi yang terjadi akibat adanya fisiologis di dalam tubuh. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang materi patofisiologi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.